Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Bimo Hakito. Oke. Baik, di belakang saya sudah ada BMW F30 yang seri 320i ya. Ini dia yang varian sport. Nah, untuk yang populer sendiri di Indonesia sebenarnya ada 320 sama 328. Nah, kali ini kita mau bahas yang 320. Nah, kalau sebelumnya kita bahas seri 3 ada BMW E46 mungkin di tahun 2000-an, lalu disusul BMW E90. Nah, setelah E90, BMW mengeluarkan mobil seri 3 lagi dengan desain yang sangat futuristik. Bahkan kalau kita lihat E90 pun sebenarnya belum ngebosenin ya, belum kelihatan jadul. Ini udah ngeluarin F30 ya, yang di sini dia menggunakan mesin berkode N20 ya. Dia udah turbo ya. Lalu seperti apa mobilnya? Nanti kita bahas kelebihan dan kekurangan di mobil ini sehingga bisa buat bahan teman-teman untuk lebih ngeyakinin lagi jadi mau beli apa enggak. Nah, oke teman-teman, pada bagian depan bisa kita lihat lampunya dia sudah sangat futuristik ya. Lampu, grill, dan desain bodinya itu walaupun ini udah ditambahi dengan lips ya dan body kits ya. Nah, ini kalau untuk lampunya dia udah bawaannya itu udah mengusung headlamp projector warna putih terang ya. Terus ada DRL-nya juga. Nah, lanjut kita moving ke bagian velg. Velg sama ban ini juga udah dimodif juga. Nah, aslinya itu dia pakai ukuran 205/60 ring 16 ya. Di sini sama yang punya Mas Dimas udah di up jadi ring 19 ya. Jadi ring 19 dengan ukuran ban 245/35 ya. Ini jadi lebih elegan, lebih sporty ya desainnya. Nah, oke teman-teman, aku mau sedikit bahas soal dapur pacunya ya. Jadi untuk mesin dari BMW F30 ini, dia kan udah mengusung mesin N20 ya. Nah, itu sendiri tenaganya walaupun ini 320 itu sudah sangat cukup bertenaga dan sangat oke banget buat harian ataupun buat luar kota ya. Karena dia mampu menghasilkan tenaga sebesar 180 horsepower dan 270 Nm untuk torsinya. Nah, tapi bukan berarti BMW ini tanpa kendala ya. Semua tergantung dari perawatan dan cara kita ngegunainnya. Nah, common problems atau masalah yang sering muncul biasanya yang ada di BMW F30 adalah pada piping turbo sama timing chain. Ya, kalau piping turbo itu biasanya karena kita sering ngebut itu dalam kecepatan tinggi di kondisi terik matahari ya, karena which is BMW F30 sendiri memang aslinya kan untuk mobil Eropa itu dia tidak terlalu kuat untuk cuaca panas ya. Nah, sehingga mungkin hal itu yang disinyalir membuat piping turbo itu pecah ya. Kalau di kasus Santa Fe mungkin piping turbo bisa kita kendorin lalu kita kencengin lagi, kita ganti gitu ya. Cuman kalau ini harus ganti ya, harus ganti pipingnya. Terus untuk timing chain itu seperti yang udah ada, aku pernah baca di Amerika juga ada itu kasus, jadi timing chainnya itu rusak dan itu biayanya bisa, kalau di Indonesia ya mahal ya, bisa dapat 1 LCGC. Oke, kita langsung ke bagian interior aja ya. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di dalam BMW 320i F30. Nah, untuk kuncinya sendiri udah kayak gini ya. Yang pasti dia udah keyless. Lalu untuk keunggulan BMW ini yaitu adalah
interiornya udah sangat berbeda dengan BM yang sebelumnya ya. Nah, ini untuk shift knob-nya, dia modelnya seperti ini ya, udah sangat modern sekali. Lalu untuk aku sekalian bahas kekurangan kelebihannya ya. Untuk yang pertama mungkin di handrem ya. Handrem dia masih seperti ini menggunakan otot tapi ya tetap aja keren ya, menggunakan otot tapi tetap BMW F30 gitu loh. Untuk setirnya juga udah secara multimedia udah komplit ya, tombol-tombolnya pengaturan bisa dari di sini semua. Lalu untuk sun visor di sini juga, nah udah ada kacanya juga, ini dia langsung nyala lampu ketika ini dibuka. Oke, sama nggak ada tempat penyimpanan kacamata, udah itu doang sih. Dan ini headroomnya lebih luas, lebih lega daripada BMW E90 ya menurutku ya. Gitu. Terus di sini untuk shift knob-nya itu dia ada sistem lock dan unlock-nya. Jadi ketika kita pindah itu dia udah otomatis ngelock sendiri. Nah, terus apalagi ya? Sama kekurangannya lagi mungkin di bagian MID ya, pada bagian speedometer. Ini kalau secara tampilan masih bisa dibilang jadul ya, tapi ya nggak jadul-jadul amat sih menurutku, buat sebagian orang seperti itu. Nah, untuk motif yang ada di sini dia karena F30 Sport ini udah merah, ini di sini aksennya black piano ya. Untuk pengaturan iDrive bisa kita melalui tombol-tombol yang ada di sini. Nah, kalau kita mau nyetel musik, mau lihat service record, atau kita mau cek vehicle information, BMW service, navigation dan segala macam bisa di sini ya. Dia tampilannya simple, dan kalau kita mau nyetel musik itu bisa. Dia punya kapasitas penyimpanan 1 GB ya di dalam sini. Nah, untuk colokan, kalau kita mau nyari colokan USB itu ada di sini. Di sini ada dalam, itu bisa kita nyolokin USB, sama di sebelah sini. Nah, itu di dalam sana kita bisa nyolokin USB juga. Gitu ya. Oke, ini sistem entertainmentnya sangat oke sekali. Pada tahun tersebut hingga tahun ini masih sangat oke sekali ya. Panel AC-nya juga sudah digital dual zone. Di belakang sini juga ada. AC-nya adem banget nih, kayak kulkas daging. Oke, itu kalau mau kita buka kap mesin depan, lalu itu kap mesin belakang. Nah, ini electric seat-nya. Nah, ini bisa kita sesuaikan ya. Ini ada nomor 1, kita simpen. Nah, itu switch-nya di bawah sini kalau mau majuin mundurin. Oke, ini ya. Jadi sistem transmisinya matic. Nah, di sini sebenarnya sangat enak sekali ya BMW F30 ini. Oke, kita buat jalan. Berhubung mobil ini udah dimodifikasi, nanti kita mau bahas modifikasinya di part kedua ya. Ini ngesrok enggak ya? Oke. Nah, mode yang ada di BMW F30 ini itu ada Eco, ada Sport ya. Cuman untuk harian, untuk dalam kota, aku saranin kita pakai Eco Sport aja ya. Karena kalau Sport itu yang pasti konsumsi bahan bakar teman-teman jadi lebih boros, dan dia kenceng banget jadi larinya, agresif. Mobil ini sebenarnya modifikasinya itu nanti kita bahas di part kedua ya. Itu nggak terlalu masih bisa digunakan buat daily use gitu loh. Jadi nggak bikin kita ribet. Nah, jadi ini sistem locknya ya teman-teman. Ini kita pencet aja. Oke. Nah, ini untuk iDrive-nya teman-teman. Kita bisa set semua dari sini. Kita bisa lihat semua di sini ya. Oke. Radio.
Oke, ini tampilan MID-nya ya. Di sini dia udah ada fitur efisien dynamics juga. Nah, ini untuk konsumsi jarak tempuh dan temperatur, lalu jam bisa kita lihat di sini juga. Nah, oke, kayak gitu. Ini setirnya. Nah, masih bawaannya cuman cukup oke. Lalu untuk speakernya udah Harman Kardon ya ini ya. Nah, gitu. Nah, untuk material di sini ini dia udah soft touch semua ya. Soft touch. Nah, paling kelemahannya BMW F30 itu kan ada yang di sininya itu dia rubber apa? Yang karet itu ya. Itu kalau yang itu biasanya kelemahannya kalau kepanasan dia nggak kuat. Kalau yang ini sih aman ya. Kalau yang ini, yang varian ini sih aman menurutku ya. Nah, ini oh iya teman-teman, ini untuk boost meternya pakai merek Devi. Karena di depan di sektor engine itu pada bagian filter udah intake open filter ya, custom. Oke, sekarang kita bahas bagasinya ya, sektor bagian belakang. Nah, ini untuk bagian belakangnya kalau dibandingin BMW seri 3 yang dulu yang punya aku M46 ini kayaknya jauh lebih luas ya. Ini koper 2 muat ya, mau tas berapa juga muat. Ini gede banget ya. Nah, kayak gitu. Untuk untuk penyimpanan tools ada di sini. Nah, di sini juga ada nih. Nah, kalau mau cari aki itu dia ada di situ tuh ya. Di situ. Oke. Nah, oke teman-teman, jadi kayak gitu tadi review BMW F30 320i-nya. Nah, kalau secara harga, secara desain dan fitur yang kita dapat dari mobil ini, menurut aku sangat worth it sekali ya. Karena dengan harga harga BMW F30 bekas sekarang itu masih cukup oke ya. Dan kita tentu tahu fitur-fiturnya udah banyak sekali. Ada driving mode-nya, dia juga bisa sport, bisa Eco Pro. Nah, oke, anyway, mobil ini dijual dengan harga kalian bisa DM aku aja ya. Nah, gitu. Untuk pajaknya sendiri, mobil ini pajaknya setahun masih terbilang cukup terjangkau sih ya, 6,4 juta untuk BMW loh ya. BMW mobil Eropa F30 lagi ya, 6,4 juta. Pajaknya beda sih sama yang 328, yang ini lebih murah ya. Oke, kondisi mobilnya overall bagus, nggak ada fault, nggak ada malfunction. Kalian bisa kontak nomor aku yang ada di bawah. Oke, kayak gitu ya cuy. Assalamualaikum, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.